Sekarang saya dengan Bang Felix, pemilik dari Madu Epi. Ya. Dari sini Pak. Ya, para penikmat kopi, sekarang saya sedang berada di Madu Epi. Madu Epi ini adalah tempat orang berwisata saat ini. Tetapi poin pentingnya adalah saya ingin menyampaikan bahwa di Madu Epi ini ada juga tersedia kedai kopi namanya Kahwa Kopi. Kahwa Kopi ini menyediakan beberapa macam kopi dan saat ini Kahwa Kopi telah dimiliki oleh namanya Bang Andreas, dan nanti Bang Andreas akan menceritakan pengalaman membangun kedai kopi di Kabupaten Karo dengan namanya Kahwa Kopi. Nah, di Madu Epi ini dia bekerja sama dengan pihak Madu Epi menyediakan kopi dari Kahwa. Kita akan wawancara sebentar lagi dengan Bang Andreas dan kita akan melihat bagaimana Madu Epi ini dipadukan tempat wisata, ada glamping, ada tempat wisata bunga, dan juga ada kedai kopi. Kita di Madu Epi. Para penikmat kopi, sekarang saya sedang bersama Bang Andreas Sembiring. Ini adalah tokoh muda yang memperkenalkan kopi Kahwa di Kabupaten Karo. Dia benar-benar dari awal, dari mulai nol membangun kopi Kahwa, dan kita akan mendengarkan pengalamannya membangun kopi Kahwa di Kabupaten Karo. Bang Andreas, selamat sore. Selamat sore Pak. Bang Andreas, kita pertama kali ketemu tahun 2017 ya, masih di warung Kahwa yang ada di Kaban Jahe. Pada saat itu Bang Andreas sudah cerita pengalaman tentang bagaimana membangun kopi Kahwa di Kabupaten Karo. Bisa Bang Andreas jelaskan lagi sejarah membangun kopi Kahwa di Karo? Ya, siap. Terima kasih Pak. Jadi kita mulai mengenalkan kopi Karo itu sejak tahun 2012 bersama salah satu paman saya, Pak Kristianus Ginting. Beliau di Jakarta. Beliau yang awal sekali mengenalkan saya kopi, menjelaskan bagaimana sebenarnya potensi kopi itu ke depan gitu. Apalagi pada masa itu kita sering ngopi di warung kopi ya, kafe kopi besar di Kota Medan, Jakarta gitu, dengan harga yang cukup fantastis. Itu awalnya gitu, Ternyata ada kopi yang mahal. Ternyata kopi itu mahal ya. gitu. Tentu kalau Tanah Karo itu kan ekonomi masyarakatnya kan kebanyakan pertanian, khususnya pertanian kopi gitu. Ya. Oleh sebab itu saya sering berkunjung ke ladang-ladang petani. Di situ banyak para petani kopi itu mengatakan kopi Karo itu bagus. Tapi selama saya ngopi dimanapun belum pernah ketemu yang namanya kopi Karo. Ya, masih kopi gayo atau kopi Sidikalang ya, gitu. Bahkan petaninya sendiri pun tidak menikmati kopinya sendiri. Betul, Banyak terkenal petani kopi Karo tidak menikmati kopi Karo. Kopi Karo. Ya. Tapi dia berani mengatakan kopi Karo itu bagus. Agak kontradiksi ya. Kontradiksi sekali gitu. Ya. Satu sisi dia bilang bagus, tapi dia menikmati kopi bukan kopi Karo sendiri gitu. Pasal itu memang benar, karena untuk mengenal pengolahan, baik pengolahan pasca panen maupun pra panennya,
petani kopi itu sama sekali belum memahami hal tersebut. Ya. Belum memahami, mungkin kurangnya edukasi, atau kedua mereka tidak menganggap kopi itu tanaman utama. Ada itu, mereka menganggap kopi itu tanaman pagar, tanaman sampingan, macam-macam lah. Gitu. Untuk itu kita bangun salah satu brand yang kita sebut Kahwa Kopi Karo. Kahwa Kopi Karo, yang artinya Kahwa itu kopi, orang Karo itu kopi. Perkembangan kopi di Tanah Karo itu dibeli dari pedagang Arab. Ya, dari pedagang Arab. Arab tadi bilang kan apa? Ya, Kahwa gitu. Karena masyarakat lokal kan zaman gitu biasa aja kan, mengadopsi itu. Dan bahkan sampai sekarang ini kalau orang tua berusia 50-an ke atas bilang batang kopi bukan batang kopi, Datang Kahwa ya. batang Kahwa. Oke. Kahwa gitu. Cuman yang pembedanya begini, kalau orang tua itu dengar nama Kahwa, ini kopi yang dulu ya. Oke, Tinggi-tinggi batangnya. Ya, kopi yang tinggi Ya. batangnya ya. Itu dalam benak mereka. Setelah itu di 2016 kita mencoba untuk buka warung lah, Pak. Buka warung Kahwa. Warung Sapo Kahwa. Sapo Kahwa. Ya, Sapo Kahwa. Jadi Kahwa tadi ibaratnya punya arti kopi, Sapo itu bubuk. Ya, Itu filosofinya bubuk kopi. untuk tempat minum kopi. Buat minum kopi. Kemudian sekarang Kahwa Kopi telah mengembangkan diri sampai bekerja sama dengan pihak Madu Epi. Ya benar. Alasan bekerja sama dengan pihak Madu Epi. Alasan bekerjasama dengan Madu Epi gini. Jadi kita punya kenalan. Bapak itu di Jakarta, Pak Tony Senipar. Dia yang mengenalkan saya dengan Felix. Felix itu ownernya Madu Epi. Dan memang kita pernah ketemu dulu ya, tapi belum ada omongan serius begitu. Kita itu tepatnya Lebaran 2018, sebelum Lebaran 2018, saya datang langsung ke Madu Epi. Saya datang langsung ke Madu Epi, ada tamu juga, datang, kita ngobrol, ya saya langsung nawarin diri. Oke, saya langsung nawarin diri. Bagaimana kalau saya jual kopi di sini, menggunakan kopi karo di sini? Karena kan pada saat itu di mana-mana kita belum ada kopi karo, minim lah, masih minim sekali. Akhirnya beliau setuju, mulai buka ini untuk umum di Lebaran 2018 lah, kita gabung di sini. Ya, ini berikutnya kira-kira prospek kopi Karo di Siosar, baik di Siosar maupun di Kabupaten Karo, kira-kira ini, Bang. Kalau prospek kopi karo menurut pandangan saya saat ini, Pak, cukup berkembang pesat. Saya bilang cukup berkembang pesat. Buktinya kalau Bapak berkunjung ke Tanah Karo sebulan sekali, pasti ada tambah kedai kopi atau kafe-kafe kopi yang menyediakan kopi karo. Betul. 5 kata. Kopi karo itu unik. Kopi Karo itu unik. Apa keunikan kopi Karo dari segi rasa? Kalau dari segi rasa, dia rasanya itu kompleks dan balance. Kompleks dan balance. Artinya apa ini? Ini kan mungkin supaya para penikmat kopi tahu apa artinya kompleks dan balance. Jadi kopi karo itu cukup unik karena memiliki karakter yang khas, dalam artian dia lebih ke buah, Rasa buah, ya buah, fruity, fruity, tidak terlalu strong tidak terlalu strong dan tidak terlalu soft. dan tidak terlalu soft. Itu yang buat unikan. Itu keunikannya. Dan ini kopi Kahwa yang disebutkan oleh Bang Andreas tadi memang benar sesuai yang disebutkan oleh Bang Andreas, unik, rasa buah, balance, dan tidak strong, baik bodinya maupun manisnya. Ya, terima kasih Bang Andreas atas wawancaranya. Kita nanti akan lihat-lihat lagi suasana Madu Epi. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore, Pak. Ya, kita lihat memang Madu Epi ini suasananya luar biasa, indah, tamannya
taman bunganya, glamping-glampingnya, bukit-bukit, ornamen-ornamen Karo ada di sini, dan tentunya adalah ketika kita meminum kopi di Madu Epi. Penikmat kopi, sekarang saya dengan Bang Felix, pemilik dari Madu Epi. Sebenarnya ini pertanyaan saya yang sejak pertama kali Madu Epi ini berdiri, mengapa ada orang segila Bang Felix ini membangun Madu Epi, yang kita tahu dulunya Siosar ini adalah daerah yang dalam tanda kutip tempat jin buang anak dulunya. Bang Felix bisa ceritakan kenapa punya ide gila membangun Madu Epi? Jadi kan saya balik dari New Zealand 2014. Jadi sebelum saya balik, saya sama istri sebenarnya udah working professional sekitar 7-8 tahun. Jadi mungkin di saat itu saya sama istri agak-agak bosen juga sih di sana. Kebetulan tanah ini udah dibeli sama keluarga sekitar 10-12 tahun yang lalu. Jadi nggak ada yang make. Terus kita ngelihat ada kesempatan kan, kenapa nggak nyoba? Saya balik, terus kita nyoba ngerjain kebun jeruk, terus pelihara sapi pedaging, juga mulai melihara lebah. Jadi jalan dibangun sekitar 2015-2016. Terus kita mulai ngembangin, udah mulai ada konsep untuk agrowisata sih. Jadi kita mulai buka untuk umum 2018. Jadi konsepnya pertama agrowisata ya. Dan sekarang sudah berkembang ada glamping-glamping. Bagaimana perasaannya sekarang setelah sejauh ini dari sejak tahun dibangun sampai 2020 dan awal 2021? Kalau feeling sih ya saya kayak gitu mikirin sih, yang penting saya udah ada step rencana sekitar 5 tahun ke depan apa yang kita mau ngembangin, and hopefully it can grow further. Keren, artinya sejauh ini sejauh ini going well ya? Ya, going well. Yeah. Oke. Prospek ke depan apa yang mau ditambah di Madu Epi ini? Kita sih ke depan bakalan lebih fokus dari dulu sih sebenarnya, kita bakalan fokus tetap di wisata alam. Sekarang kan kita ada produk propolis, ke depan juga kita bakalan fokus juga di propolis itu. Nah ini tentu penikmat kopi tidak tahu itu apa di propolis. Mungkin bisa jelaskan sedikit. Propolis itu salah satu produk lebah. Jadi produk lebah itu sebenarnya ada madu, bipolen, propolis, sama royal jelly. Jadi propolis itu dari sarangnya sih. Dia itu lebih ke antivirus, antibacterial, anti-inflammatory dari lebah. Ya, luar biasa. Para penikmat kopi, ini kita tadi bincang-bincang dengan Bang Felix, pemilik dari Madu Epi. Mudah-mudahan Madu Epi semakin berkembang dan semakin bisa menunjukkan bahwa ini adalah daerah wisata terbaik di Kabupaten Karo. Terima kasih. Terima kasih. Para penikmat kopi, kita sekarang berada di samping saya adalah Rini Sembiring, barista kahwa kopi yang ada di Madu Epi. Dia akan saya wawancarai, dia akan cerita tentang pengalaman hidupnya mulai dari pengungsian dahulu di desa Simacem dan kemudian ke relokasi Siosar dan kemudian tertarik pada kopi dan kemudian tertarik menjadi barista kopi. Kita mulai, memang lahir di Simacem. Iya, saya lahir di desa Simacem. Desa Simacem ini yang terkena erupsi ya? Iya, yang terkena erupsi Sinabung. Dan sekarang sudah tidak ada desa itu ya? Tidak ada, udah hancur semua. Sudah hancur. Dan kemudian keluarga pindah ke desa Siosar. Desa Siosar. Nah, pada saat pindah ke desa Siosar, kemudian Mbak Epi kuliah? Iya, saya kuliah. Tahun 2010 saya SMA, tapi saya nggak ikut mengungsi. 2013 saya ke Medan, di situ saya kuliah, jadi nggak ikut mengungsi juga. Nggak ikut mengungsi, tapi keluarga semua mengungsi ke Siosar. Ya. Setelah selesai kuliah kembali ke pulang kampung. Saya tidak langsung kembali ke kampung. Ya. Saya bekerja dulu setahun di Medan. Setelah itu saya balik ke kampung. Nah, balik kampung terus langsung kerja kah? Tidak. Tidak. Nah, kapan mulai tertarik kepada kopi? Setelah beberapa bulan di kampung sih, karena ada adik yang ngenalin, tertarik nggak sama kopi. Ya, namanya kopi dulu pertama sih nggak tertarik, cuman pengen nyoba-nyoba aja. Pada akhirnya memang tertarik sama kopi.
Apa yang dilakukan pada saat pertama kali mengenal kopi? Kita minum ke kafe, Minum sebuah ke kafe, ya. Kemudian merasakan rasa Ya, kopi. iya. Apa pengalaman merasakan rasa kopi pertama kali? Pertama kali saya ngerasa nggak enak, pahit. Kopi pahit Pahit, ya. iya. Para penikmat kopi itulah tadi wawancara dengan Rini Sembiring, barista di Kahwa yang berada di Madu Epi. Dia menceritakan pengalamannya mulai dari awal ketika keluarganya mulai mengungsi ke Siosar karena desanya Simacem telah hancur terkena erupsi Sinabung, dan kemudian mencintai kopi dan akhirnya menjadi barista kopi. Terima kasih, jayalah kopi Nusantara.